Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Para ikhwan fillah, kita akan membahas terkait tentang self mastermind. Self mastermind ini penting atau tidak, ini adalah satu wadah sebenarnya untuk kita meningkatkan kapasitas diri. Nah, sebenarnya kita tahu kalau dalam di self mastermind itu selalu ada yang namanya untuk meningkatkan diri kita selalu diminta tentang ikrar. Jadi pertama pertemuan ada ikrar, kemudian nanti kita mungkin ditanya terkait tentang pencapaian bulan kemarin. Terus kemudian juga kita ditanya lagi kendala yang dihadapi saat ini. Jadi dan nanti terakhir adalah target ya, target bulan ini. Oke. Jadi ikrar self mastermind ya, ikrar self mastermind, terus pencapaian bulan kemarin, kendala, sama target bulan ini. Ini yang selalu ditanyakan ketika pas self mastermind. Nah, ini izin kenapa kita membahas terkait ini, nanti juga kita sharing. Ini karena adalah kita untuk bertumbuh ya. Jadi kita senantiasa harus lebih baik dengan hari kemarin. Jadi selalu kita harus bikin pencapaian, kendala atau target gitu. Nah, ini dari mana sih sebenarnya konsep ini sebenarnya ya? Jadi kita belajar yang namanya bahwa Muslim itu harus tumbuh, gitu ya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Jadi kalau ini hari kemarin, ini hari ini besok, ini lusa. Jadi harus lebih baik. Bagaimana caranya untuk kita selalu meningkatkan kapasitas diri menjadi lebih baik gitu. Nah, itu tadi dengan beberapa hal yang tadi dibahas ya. Dan kalau untuk para ayah, kita minimal kita ketika sharing, kita menyampaikan misalnya tadi terkait masalah gitu ya. Masalah ini juga menjadi penting. Kalau telah kita nggak ngerti masalah kita sebenarnya apa, terkadang para ayah itu kan mungkin sebagai imam gengsi mau sharing kendala yang dihadapi gitu ya. Tapi dengan kita dipaksa untuk mikir apa yang kendala yang kita hadapi, itu minimal kalau tidak terjawab dari yang lain gitu ya. Maka ketika kita tahu menemukan oh iya masalah kita ternyata A gitu ya, maka sebenarnya penyelesaian masalah setengahnya itu adalah ketika kita menemukan masalah gitu. Karena kalau kita tidak menemukan masalah, itu penyelesaiannya akan kemana-mana gitu. Makanya kita penting banget belajar yang namanya mitigasi masalah ya. Jadi masalah itu kita cek lagi ya, macam-macam ya sebenarnya untuk mengetahui permasalahan kita itu ada di mana gitu ya. Masalah itu bisa pakai sistem fishbone diagram gitu ya. Ini masalahnya ini apa? Salah akar. Ini dikenal dengan Ishikawa diagram bisa gitu. Jadi kita lihat ini ada masalah A, masalah B, masalah C, masalah D. Kita ngecek ada masalah A enggak, ada masalah dari B enggak, ada masalah C enggak, atau ada masalah dari D enggak, sehingga nanti ketemu akar masalahnya apa gitu ya. Atau juga mungkin untuk menemukan akar masalah itu
kita juga bisa pakai sistem yang namanya 5Y. Y yang pertama misalnya ada masalah A. Oh, A itu disebabkan oleh apa sih? A disebabkan oleh B. B itu kenapa bisa terjadi B? Oh, karena C ya. C kenapa? Itu karena D. D kenapa itu sampai E. Artinya nggak mesti 5 gitu ya. Tapi kita terus kaji terus, kita bedah terus sampai ketemu namanya akar masalah gitu. Nah inilah ketika kita menemukan akar masalah, maka kita akan menemukan solusinya. Nah, terkait tadi bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri. Nah, itulah yang selalu dibahas ketika pada self mastermind. Kita akan belajar terkait tentang sedikit saja izin sharing. Kita belajar yang namanya perencanaan. Nah, ini penting banget masalah perencanaan ya. Karena ibaratnya ada pepatah, if you fail to plan, you plan to fail. Jadi artinya jika kita merencanakan tapi kita gagal merencanakan, itu artinya sama dengan kita merencanakan kegagalan. Oke. Jadi kalau kita gagal dalam berencana, artinya kita sedang merencanakan kegagalan. Sehingga perencanaan itu memang harus matang banget gitu ya. Nah, ini penting banget dalam konsep perencanaan. Oke. Nah, dalam perbaikan diri yang tadi, bagaimana kita bisa meningkat terus, itu kita bisa mengikuti satu teori. Ini adalah yang pertama, kita memulai dari perencanaan berkaitan perbaikan diri ya, perencanaan. Kemudian setelah perencanaan itu kita melakukan adalah ikhtiar. Setelah perencanakan, kemudian kita lakukan ya. Ini ikhtiar kita gitu ya. Terus kemudian setelah kita lakukan, kemudian kita lakukan adalah yang namanya selalu setelah ikhtiar sudah lakukan, ini rencana. Jadi banyak orang yang melakukan tanpa rencana. Kita selalu harus rencana dulu baru lakukan. Namun banyak juga orang yang keliru adalah setelah berencana dengan bagus kemudian lakukan, sudah cukup. Nah, belum cukup. Karena setelah lakukan itu mesti ada yang namanya kita itu ibaratnya bukan tabayun ya, muhasabah. Artinya evaluasi ya. Evaluasi atau kalau di sini bahasanya cek. Ya, ini evaluasi ya. Evaluasi. Dan nanti setelah kita evaluasi cukup enggak? Setelah kita tahu evaluasi, oh ini ada masalah di mana gitu ya. Kemudian kita lakukan koreksi. Kita lakukan koreksi. Gitu. Nah, baru kemudian kita lakukan terus menerus. Nah, sehingga misalnya ini hari pertama kita udah rencanakan, oh ya, besok kita mau misalnya pengen baca Quran. Saya pengen baca Quran tuh harus direncanain. Misalnya pengen baca Quran, pengen bangun subuh gitu ya. Tapi ketika kita ternyata tidurnya pun juga jam berapa ya, jam 12 malam gitu, akan sangat susah. Untuk misalnya kita pengen tahajud bangun jam 2 gitu, tapi tidurnya sendiri jam 12, maka kita harus selalu untuk lakukan itu harus merencanakan dulu gitu ya. Jadi nanti setelah lakukan kita cek lagi. Tadi ketika pas misalnya kita udah tidur lebih awal karena kita udah berencana untuk bisa melakukan ini. Tapi ketika pas tidur lebih awal ternyata masih agak kesiangan gitu ya. Oh, kita evaluasi nih. Kenapa kita masih tetap kesiangan? Oh, ternyata bangunnya sudah gitu ya. Cuman agak sedikit telat itu karena nggak ada pengingat, misalnya nggak ada alarm. Oh ya, kita koreksi. Oh, berarti nanti kita bangun jam 2, tadi agak telat jam 3 karena kita nggak pasang alarm misalnya. Nah, kita lakukan koreksi setting lagi alarm,
terus lagi, besoknya lakukan lagi evaluasi koreksi, sehingga ini kita berkelanjutan terus menerus gitu ya. Artinya kita namanya itu terkenal dengan continuous improvement atau perbaikan terus menerus gitu ya. Jadi ini untuk perbaikan terus menerus, sehingga kita selalu, makanya di mastermind selalu diminta target bulan depan, jadi kita tahu apa yang kita harus capai gitu ya. Dan kemudian kita juga diminta untuk selalu evaluasi kendala kita apa ya di situ, sama pencapaian bulan kemarin gitu ya. Nah itu untuk kita selalu ngecek gitu ya. Ini adalah karena kita dituntut untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Baik. Nah, ketika kita harus menjadi seorang muslim yang produktif, muslim yang expert, maka dalam melakukan segala hal kita harus bersamai dengan ilmunya gitu. Jadi kita gimana sih cara kita memperbaiki diri, kita harus evaluasi, kita harus rencanain, kita lakukan perbaikan itu, jangan lupa evaluasi, kemudian ketika evaluasi ada masalah kita koreksi lagi. Jadi ini namanya terkenal dengan siklus Deming ya. Ini terkenal banget di Total Quality Management, di ISO. Ini konsep ini adalah konsep untuk perbaikan sebenarnya konsepnya ya. Itu terus kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin memperbaiki diri untuk meningkatkan kapasitas diri tersebut, banyak ada beberapa orang banyak kendala. Mungkin ini juga bisa kendala di sahabat-sahabat sekalian. Kendalanya itu adalah waktu. Jadi ketika orang pengen memperbaiki diri, kita udah pakai tadi evaluasi, tapi masalahnya adalah masalah waktu. Nah, masalah waktu kadang-kadang kita bisa membandingkan, saya tidak punya waktu, saya tidak ya, ini saya, ini orang lain. Oke. Ini saya, ini orang lain. Oke. Saya ini tidak punya waktu. Orang banyak waktu. Oke. Ini ketika saya tidak punya waktu, orang banyak waktu. Kenapa? Kita bisa menjudge bahwa saya nggak punya waktu, orang lain punya banyak waktu, karena kita selalu bandingkan. Kalau saya, waktu saya habis, waktu saya dipakai untuk kerja, antar anak gitu ya, nanti istirahat gitu ya, nanti kumpul sama teman-teman gitu, sehingga saya nggak punya waktu nih untuk meningkatkan diri gitu ya. Tapi saya lihat orang lain kerja pulang kerja masih belajar, masih ada yang kuliah sambil kerja, habis kerja kuliah, terus juga masih ngajar, masih mengaji, masih sempat kumpul sama keluarga. Masih bisa aktif di organisasi gitu ya. Jadi ketika kita lihat, kita waktunya habis, kita nggak bisa untuk belajar. Tapi orang lain kerja pulang kerja masih bisa kuliah, masih bisa ngaji, kumpul sama keluarga waktunya dapat, terus aktif juga di organisasi gitu ya. Apa yang bedain ketika kita tidak punya waktu tapi orang punya banyak waktu gitu? Apakah orang lain hebat? Nah, ini yang harus kita tanamkan, bahwa Allah ketika menurunkan waktu kepada kita itu sama dengan orang menurunkan pada orang lain. Jadi kalau orang lain punya 24 jam dalam sehari,
maka kita pun punya 24 jam. Sama. Tidak menjadi orang itu dengan banyak aktivitas itu menjadi 60 jam dalam sehari, tidak. Berarti ada waktu yang kita yang sia-sia di sini, ada waktu yang tidak kita manage di sini. Mari kita sekarang sama-sama belajar bagaimana sih cara tentang membagi waktu yang baik. Banyak beberapa konsep, tapi kita akan membahas di sini satu konsep saja. Namun kalau kita pelan-pelan ngamalin, insya Allah. Nah, kita biasanya membagi hal. Kita ada tahap 1, kita membagi mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Nah, ketika kita membagi, kita kerjakan yang prioritas dulu, baru nanti kita sampingkan yang tidak prioritas. Nah, ini udah lumayan cukup lah. Jadi kadang-kadang ada orang yang semua dikerjain yang prioritas, dikerjain yang tidak prioritas juga dikerjain, sehingga dia kehabisan waktu. Nah, strategi ini baik untuk kita untuk membagi waktu mana dulu yang prioritas. Nah, namun ada pembagian waktu, manajemen waktu yang lebih dalam. Ini kita akan pelajarin sama-sama. Ini mungkin menjadi banyak kendala di banyak orang. Kita belajar terkait tentang time management. Bagaimana cara membagi waktu, gitu ya. Ini mungkin ada sebagian dari sahabat-sahabat udah mempelajarinya, cuman saya akan remind kembali ya, membahas kembali terkait tentang bagaimana membagi waktu. Agar kita punya waktu, kita harus punya strategi. Oke. Strateginya adalah kita dibagi 4 kuadran ya. Kita bikin namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ada kuadran 4. Nah, ini kalau udah pakai 4 kuadran mungkin udah banyak yang tahu ya. Jadi kita bagi dulu. Pertama adalah yang important gitu, adalah yang penting. Terus urgent berarti mendesak. Ya. Terus kemudian bagi waktu lagi mana yang dia penting tapi tidak mendesak. Terus di sini adalah yang tidak penting tapi dia mendesak. Jadi dia not important tapi but urgent. Okay. Yang terakhir ini adalah dia tidak penting, dia juga tidak mendesak. Oke. Nah, ini lebih kompleks lagi kita ketika kita ngambil adalah 4 kuadran ini ya. Jadi penting, mendesak, penting, tidak mendesak, tidak penting, tidak mendesak, tidak penting, mendesak, dan tidak penting, tidak mendesak. Baik. Nah, ketika kita bagi 4 ini enggak sembarangan. Jadi ketika kita bikin ini, banyak orang yang hanya bermain di 2 kuadran saja. Artinya yang tadi prioritas, tidak prioritas, orang hanya melakukan adalah penting, mendesak, sama tidak penting, tidak mendesak. Artinya orang melakukan penting yang mendesak, kemudian yang tidak penting, tidak mendesak orang buang gitu ya. Emang ini adalah strategi pertama, adalah ini eliminasi ya. Eliminasi. Oke. Penting, mendesak, kita lakukan apa? Kita lakukan ini. Langsung prioritas. Segera gitu ya. Segera lakukan. Segera kerjakan. Jadi ketika penting, mendesak ini kita langsung kerjain gitu. Nah, bagaimana yang penting, tidak mendesak, dan tidak penting dan mendesak ini penting banget. Jadi banyak orang yang kehabisan waktu itu ketika kita melakukan penting dan mendesak. Kalau yang lain itu udah dilepasin aja. Artinya dia misalnya mengerjakan full waktunya itu misalnya ada 90% gitu ya. 90% dia lakukan hal yang penting dan mendesak.
Ketika ada waktu 10%, udahlah, saya capek udah ngerjain yang penting dan mendesak gitu ya. Jadi udah saya lepasin aja deh untuk yang lain gitu ya. Saya istirahat 10%. Kemudian besoknya dia lakukan yang penting dan mendesak. Nah, namun yang mesti kita sadarin gitu ya, bahwasannya yang ini penting tapi tidak mendesak, artinya karena dia penting, suatu hari kita akan melakukannya. Jadi misalnya gini, ini ada pekerjaan yang sangat penting nih, wah ini harus dikerjain, ini target gitu ya dari konsumen ke kita gitu ya, atau dari atasan ke kita. Tapi ini targetnya kapan? Ya targetnya minggu depan gitu ya. Minggu depan itu misalnya hari Senin gitu. Udahlah hari Senin ini gitu ya, kerjaannya besok-besok lagi gitu ya. Ya sekarang mah saya ngerjain penting aja yang sekarang yang mendesak targetan hari ini, terus kalau ada waktu ya sudah saya istirahat aja, saya ngapain aja gitu. Nah ini konsep yang salah. Karena apa? Karena ketika kita tidak meluangkan waktu, artinya kita selalu fokus di sini 100%. Ini artinya kita lakukan bisa jadi 90% lakukan ini, 10%-nya mungkin kita istirahat gitu atau yang lain gitu ya, atau kita diam segala macam. Maka ini kedepannya selalu ketika kita jatuh di hari Senin, tiba-tiba ini semua menjadi urgent gitu, karena ini penting dan kita nggak pernah ngerjain ini. Kita selalu mengerjakan yang kuadran 2 ketika kuadran 2 udah pindah ke kuadran 1 gitu. Sehingga kita selalu hidupnya akan menjadi lingkaran yang selalu ngerjain yang penting dan mendesak terus gitu. Dan itu lumayan lari-lari. Jadi boleh jadi ketika misalnya sekarang misalnya hari Rabu, nyantai lah itu hari Senin kita kerjain hari Ahad aja atau hari Sabtu aja gitu. Nah ketika misalnya besok hari Kamis atau Jumat tiba-tiba misalnya orang tua datang gitu, terus kemudian hari Sabtu Ahadnya bilang mendalik ya, tiba-tiba kita sakit gitu, Allah kasih uji sakit dan kita belum pernah ngerjain ini. Begitu jatuh di hari Senin, wah kita ngelakuin ini nih, ngejar ini menjadi kejar melakukan pekerjaan dengan cepat gitu ya, karena dia penting gitu dan menjadi mendesak, dan akhirnya outputnya menjadi asal-asalan gitu. Nah ini yang paling penting adalah selalu strategi kita tidak di situ, tapi selalu kita lakukan strategi itu adalah lakukan ini 70% kuadran 1, kemudian yang tidak mendesak selalu kita ambil waktu sebagian saja, sebagian kecil. Ini 30%. Ya kalau teman-teman mau 20% boleh gitu. Tapi jangan selalu mengerjakan full kita di penting dan mendesak. Selalu luangkan waktu untuk kerjaan yang dia penting tapi tidak mendesak. Apapun itu. Gitu ya. Jadi mau 30%, mau 20%, mau 10%, agak lebih tinggi lebih baik gitu ya. Nah, ini adalah untuk kita antisipasi. Nah, makanya selalu berencana ya. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di depan, kita harus selalu antisipasi gitu. Nah, kalau kita waktunya udah habis gitu ya, misalnya kita kerja 8 jam sehari gitu ya, maka lakukan kita extra time. Jadi kita tambah waktu 2 jam lagi menjadi 10 jam gitu ya, untuk melakukan kerjaan yang penting tapi tidak mendesak. Nah, tuh capek dong kita kerja 10 jam terus gitu. Enggak, ini hanya berat di awal, tapi nanti ke depannya ketika yang penting tidak mendesak itu menjadi mendesak, ini sebenarnya yang kita lakukan hanya 70%-nya saja. Karena apa? 30%-nya udah kita lakukan sebelumnya gitu. Namun waktunya tidak menjadi ngebut buru-buru gitu. Nah, ini yang kita jangan keliru. Kita harus bikin strategi, selalu luangkan waktu untuk yang penting tidak mendesak, agar kita tidak semuanya akhirnya tiap hari urgent situ penting semua gitu ya. Jadi lari-lari di sini terus. Dan itu akhirnya kita kehabisan waktu. Nah, kemudian ada kehabisan waktu lainnya adalah terkait tentang kuadran 3. Ini adalah tidak penting tapi mendesak. Jadi kadang-kadang kita menghabiskan waktu selain mengerjakan yang penting dan mendesak, tapi mengerjakan yang tidak penting tapi mendesak juga. Jadi ketika kita lakukan, ini mendesak nih, ini target hari ini gitu, tapi kita ngelihat bahwa ini tidak penting atau dirasa kurang penting gitu ya, maka lakukan apa? Nah, ini kita harus lakukan adalah delegasi gitu.
Oh ini tadi ambil waktu ya, ambil waktu. Jadi kita atau luangkan waktu gitu ya. Nah kalau ini delegasikan saja gitu ya. Untuk yang tidak penting sama mendesak kan harus dikerjakan hari ini. Tapi kalau kita ngerjain yang ini, makanya nanti yang penting mendesak dan yang penting tidak mendesak kita tidak bisa ngerjain gitu ya. Makanya ini mendesak tapi dirasa kurang penting atau tidak penting. Nah ini kita bisa delegasiin, ke anak, kita bisa delegasiin ke ke istri, kita bisa delegasiin ke sahabat, ke tim gitu ya. Kita bisa delegasiin ke siapapun orang yang kita percaya gitu. Dan tidak perlu effort yang luar biasa karena ini nggak perlu kita handle dengan tangan kita sendiri karena ini kurang penting gitu. Jadi kalau kita mengerjakan ini maka kuadran ini kita habis waktunya gitu. Jadi kita konsentrasi selalu kerjain yang 1 dan 2. Tapi untuk yang kuadran ketiga kita selalu delegasikan. Jangan karena dia mendesak kita kerjain sendiri, jangan. Tapi kita lakukan delegasi. Namun setelah lakukan delegasi selalu kita kontrol. Kemudian barulah untuk yang hal yang tidak penting dan mendesak maka ini kita eliminasi. Kalau nanti ini yang tidak penting menjadi mendesak, kita strateginya seperti tadi kita lakukan eliminasi. Kita lakukan delegasi. Mungkin itu saja pembahasan tentang bagaimana kita membagi waktu, karena sesungguhnya sama-sama kita 24 jam sehari dengan orang lain, tapi kok orang lain bisa kita nggak bisa. Jangan-jangan ada strategi waktu yang kita nggak kelola selama ini. Dan semoga mungkin pembahasan ini yang sedikit ini dapat bermanfaat buat sahabat-sahabat Iwan Villa. Mohon maaf jika ada salah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.